Ayo yang anget, yang anget, yang anget, ayo merapat, kapalnya mau jalan. Kita dapat data baru. Data awal kapal JKW dan Dewi Iriana. Yang pertama, kapal JKW, nama JKW, jenisnya tongkang, IMO numbernya 9876543. Benderanya Indonesia, pemiliknya PT Laut Timur Raya, statusnya masih aktif. Yang kedua, kapal Dewi Iriana, namanya Dewi Iriana, jenisnya tongkang, IMO numbernya 9876544. Benderanya Indonesia, pemiliknya tetap PT Laut Timur Raya dan statusnya aktif juga. Kita kupas jejak perusahaan PT Laut Timur Raya nih. Jadi PT Laut Timur Raya ini adalah perusahaan pelayaran laut dan logistik berbasis di Indonesia. Fokus utamanya pada pengangkutan komoditas tambang seperti nikel, bauksit, dan batu bara. Terlibat aktif dalam jalur distribusi ke kawasan industri seperti Morowali, Konawe, sama Halmahera. Jadi dugaan koneksinya apa? Nama kapal yang identik dengan presiden dan ibu negara waktu itu menimbulkan spekulasi nih terkait perlindungan politis atau strategi kamuflase. Dan aktivitas pelayaran dilakukan di wilayah Raja Ampat yang sebagian besar merupakan zona konservasi laut. Kita lanjut ke hasil investigasi nih. Hasil investigasi lanjutan soal perusahaan tambang nikel aktif nih di Raja Ampat yang potensial menjadi asal muatan kapal JKW sama Dewi Iriana. Perusahaan tambang nikel di Raja Ampat tahun 2023 sampai 2024. Ada satu PT Mineral Papua Sejahtera, lokasinya di KW Raja Ampat. Izinnya IUP operasi produksi, resmi menambang, komoditasnya nikel dan statusnya aktif. Afiliasinya apa? Terkoneksi langsung dengan PT Laut Timur Raya, pemilik kapal JKW dan Dewi Iriana. Catatan, kemungkinan besar jadi asal ore yang diangkut. Yang kedua, PT Raja Nikel Abadi, lokasinya di mana? Di Waigeo Barat, Raja Ampat. Izinnya IUP eksplorasi dan belum boleh produksi. Komoditasnya nikel dan statusnya aktif. Afiliasinya masih belum diketahui sih. Catatannya, jika perusahaan ini terbukti menambang dan mengirim ore, maka itu pelanggaran serius nih eksplorasi produksi. Kita bahas dugaan alurnya dulu deh. Yang pertama, ore nikel berasal dari KW dan Waigeo Barat. Yang kedua, kapal JKW dan Dewi Iriana milik PT Laut Timur Raya digunakan untuk mengangkut ore ke Morowali. Yang ketiga, salah satu sumber nikel legal dari PT Mineral Papua Sejahtera. Tapi satu lagi, PT Raja Nikel Abadi punya status mencurigakan. Potensi pelanggarannya apa? Jika kapal ini membawa nikel dari PT Raja Nikel Abadi, itu berarti mengangkut ore tanpa izin produksi, sama dengan pelanggaran UU Minerba. Terus penamaan kapal dengan tokoh negara berpotensi sebagai bentuk strategi penghindaran razia atau audit. Ini udah aku rangkum semuanya, profil lengkap pemegang saham dan direksi dari perusahaan-perusahaan kunci dalam jaringan kapal JKW dan Dewi Iriana. Yang pertama, PT Laut Timur Raya, pemilik kapal JKW dan Dewi Iriana. Direksinya Andika Prasetya sebagai direktur utama dan Yusuf Arbi sebagai direktur operasional. Pemegang sahamnya Andika Prasetya di 45%, terus ada PT Mitra Samudra Abadi di 35% dan Yayasan Bahari Nusantara di 20%. Catatannya apa? Yayasan Bahari Nusantara terdaftar sebagai yayasan maritim non-profit. Namun kerap muncul nih dalam skema investasi laut dalam. Ya diduga sih menjadi entitas proksi. Yang kedua, PT Mineral Papua Sejahtera, pemilik konsesi tambang legal di KW Raja Ampat. Direksinya siapa? Dian Pramudia sama Indah Kartika. Pemegang saham Dian Pramudia ini di 60% dan PT Laut Timur Raya di 40%. Jadi ini mengkonfirmasi bahwa perusahaan tambang dan perusahaan transportasi itu satu grup kepemilikan dan mengindikasikan struktur vertikal nih dari tambang ke kapal ke pelabuhan. Yang ketiga, PT Raja Nikel Abadi, pemegang IUP eksplorasi di Waigeo Barat, namun disebut sebagai asal ore tambang. Direksinya ada Roni Yuda sama Hendrika Lami. Pemegang saham Roni Yuda di 80% dan CV Lami bersaudara di 20%. Catatannya apa? Roni Yuda dikenal sebagai mantan kontraktor jalan tambang di Papua Barat. CV Lami bersaudara memiliki afiliasi lokal yang kuat, namun belum transparan nih di laporan pajak sama OSS-nya. Terus temuan kuncinya apa? PT Laut Timur Raya tidak hanya operator, tapi juga pemilik tambang melalui PT Mineral Papua Sejahtera. Jadi hubungan vertikal ini menyederhanakan jalur distribusi, tapi menyamakan potensi konflik kepentingan dan kontrol tunggal.
Terus tidak ditemukan keterlibatan nama tokoh negara secara langsung di akta saham. Namun nama kapal dan yayasan afiliasi membuka ruang pertanyaan nih, apakah pengaruh ini digunakan secara tidak langsung? Terus siapa sih yang sebenarnya sedang berlayar di atas hukum? Pertanyaan yang bagus, nggak cuma puitis, tapi langsung menghantam tepat ke inti jaringan. Kita bahas deh, yuk kita bongkarlah jawabannya satu persatu. Yang secara fisik berlayar itu kapal JKW dan Dewi Iriana. Kapal tongkang dengan nama simbolik mengangkut nikel dari Raja Ampat ke Morowali. Tapi kapal hanyalah benda mati guys. Kapal ini nggak tahu hukum, cuma tahu rute sama jadwal muatan. Terus yang mengendalikan jalur ya korporasi. Korporasinya siapa? Ya PT Laut Timur Raya, pemilik kapal. Pemegang saham mayoritas tambang di KW atau di PT Mineral Papua Sejahtera itu sendiri. Jadi PT Laut Timur Raya ini bekerja sebagai lengan kanan guys dari jaringan tambang ke transporter terus ke smelter, yang menyembunyikan kepemilikan yayasan dan perusahaan cangkang. Yayasan Bahari Nusantara terhubung dengan program CSR dan hibah negara, tapi punya 20% saham di kapal tambang. Terus ada lagi nih PT Mitra Samudra Abadi, perusahaan netral yang dibiayai oleh PT Batra Investama Global. Jadi ini tuh punya rekam jejak akrab dengan proyek-proyek pelabuhan kecil alias titik muat nikel. Terus yang merancang pola ini siapa sih? Ya elit bisnis sama birokrat di balik tirai. Balik lagi, tidak ada nama pejabat aktif dalam akta, tapi penamaan kapal menunjukkan niat simbolik. Relasi antar yayasan dan perusahaan logistik membuka peluang pemanfaatan koneksi non formal untuk imunisasi hukum. Mereka nggak duduk di kokpit kapal, tapi ya mengarahkan dari ruang rapat. Ayo siapa? Terus yang menghindari regulasi, ya skema vertikal sih. Perusahaan tambang punya kapal di pelabuhan, terus berlayar nih ke smelter, sama dengan satu jalur nih dalam satu grup. Artinya ya kontrol atas seluruh rantai nilai, sekaligus kemampuan menyembunyikan praktik abu-abu seperti muatan dari tambang ilegal. Jadi siapa sih yang benar-benar sedang berlayar di atas hukum? Ya bukan kapalnya, bukan sopirnya, tapi para arsitek di balik jaringan vertikal yang tahu betul nih cara menyelundupkan keuntungan lewat legalitas sama simbol. Mereka nggak perlu melanggar hukum, mereka cukup menulis hukum yang melengkung sesuai arah angin bisnisnya. Udah mulai nebak belum siapa nih?